karakter yang sudah rusak itu menjadi karakter yang baik kembali, membangun habit yang baru. Ini yang menjadi tanggung jawab para tenaga pendidik, kependidikan, dan seluruh keluarga-keluarga yang memiliki putra-putri yang sedang disekolahkan. Ini harus sebuah kesinkronan, ini harus segera dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan cara membangun 3 pilar, yaitu pilar sekolah, pilar siswa, dan pilar keluarga. Semua ini harus didesain dengan sengaja. By design. Siapa yang mendesain? Yaitu kita sebagai orang-orang yang di dunia pendidikan. Karena yang jelas keluarga-keluarga ini tidak mampu mendesain untuk mengembalikan lagi kemerosotan moral yang terjadi. Nah, ini harus dimulai ketika kita menjelang PTN terbatas. Tugas besar buat Kemendikbudristek dan khususnya juga LPPKS PS untuk mendesain ulang bagaimana kemerosotan moral ini segera diatasi. Mereka harus mendidik, memberikan desain ulang kepada para kepala sekolah, kepada para guru, supaya begitu mereka masuk, desain ini sudah bisa dijalankan. Sehingga saya katakan, bisnis konteksnya, strategik bisnisnya di dalam dunia pendidikan sudah selaras dan sudah berjalan. Gitu. Pak Pram, saya sepakat dengan statement Pak Pram tadi ketika menyampaikan bahwa karakter itu bukan semata-mata tanggung jawab sekolah, tanggung jawab guru, dan blessing in disguise ya. Dengan adanya pandemi ini, saya pribadi merasakan bahwa inilah cara Tuhan untuk membuat kita belajar, mendidik kita, bagaimana mengembalikan semua ke kitohnya gitu ya Pak. Bahwa keluarga akhirnya memang menjadi pilar utama dalam mendidik murid, dalam mendidik anak mereka. Dan faktanya banyak keluarga yang hampir menyerah mendidik putra-putrinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian hantaman lagi setiap Pak menyampaikan sebuah statement itu buat saya takut gitu, karena ternyata dengan membiarkan orang tua membantu murid melakukan ketidakjujuran dan sekolah memvalidasi dengan nilai rapot, artinya kita bersama-sama tanggung renteng ini bahwa kejujuran kita bangun, ketidakjujuran kita bangun bersama. Dan terima kasih sudah menguatkan kami untuk segera mengupayakan strategi baru, bisnis baru untuk dapat segera meredesain, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita terjemahkan dengan benar ya Pak, karena memang Kemendikbudristek sendiri juga harus membuat desain dan di sekolah harus menerjemahkannya agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Terima kasih Pak. Kita akan ke yang selanjutnya. Di masa pandemi ini banyak guru bekerja 24 jam. Dari membuat desain pembelajarannya sampai menunggu kiriman tugas-tugasnya begitu, dan sampai dengan tidak hanya guru yang lelah, murid juga lelah karena kadang tugas yang diberikan oleh guru yang tadinya kalau tatap muka hanya 2 JP harus dikerjakan murid dengan sepanjang siang sampai bahkan malam hari, sore sampai malam hari. Nah, penugasan yang diberikan guru pun karena masih terkait dengan diskusi kita yang di awal, masih banyak yang pukis begitu ya Pak ya, dan belum banyak tugas-tugas itu kontekstual sesuai dengan real life task gitu, kebutuhan kehidupan murid. Walaupun di surat edaran Menteri waktu penyiapan masa BDR itu Pak sudah diingatkan bahwa pembelajaran harus lebih banyak mencakup keterampilan, kecakapan hidup dengan selalu mengedepankan keamanan, kesehatan seperti itu. Namun tidak mudah bagi guru yang tadinya masih sangat teacher centered untuk membalik paradigma ataupun meningkatkan kompetensinya membuat desain pembelajaran yang learner centered dan membuat penugasan-penugasan yang bermakna bagi kehidupan siswa. Saya pribadi dalam menemani guru-guru dan juga mungkin para kepala sekolah dan pengawas yang lain, kita belum cukup berhasil. Nah, bagaimana ini Bapak kita bisa menggeser paradigma guru dari tadinya mereka hanya penugasan biasa, tetapi penugasan yang sebelumnya menjadi penugasan yang mempunyai nilai kreasi
yang juga mengedepankan logika dari paradigma lama ke paradigma baru dengan tantangan ke depan yang bukan semakin mudah. Ya. Silakan Pak. Para pendidik tidak tersadari bahwa mereka terdisrupsi. Tidak disadari bahwa mereka itu mengalami ketertinggalan yang luar biasa dengan kondisinya. Apa yang menyebabkan ketertinggalan yang ada? Yaitu disebabkan para tenaga pendidik dan kependidikan Indonesia ini tidak mau membaca buku. Ini yang menjadi persoalannya. Mereka hanya menerima textbook, mereka hanya menerima apa yang diberikan oleh Pelatih, ya, kementerian, buku-buku pedoman, hanya itu. Bagaimana kalau mereka tidak membaca, bisa mindsetnya terbuka? Jadi mindset terbuka karena dia memiliki banyak wawasan di luar kemampuan dia. Ketika dia menganggap dirinya tahu, maka keinginan untuk tahu dengan yang lain itu menjadi terbatas. Keterbatasan itu membuat seseorang tidak bisa mengubah mindset. Ketika tidak bisa mengubah mindset itulah, maka yang disebut ownership itu menjadi kuat. Ini milikku loh, milikku. Sedangkan ketika mereka memiliki sesuatu yang sudah terdisruption, ilmunya sudah terdisruption dengan ilmu-ilmu baru oleh anak-anak sekarang, maka mereka mengalami kelelahan. Mereka bekerja 24 jam, seharusnya nggak perlu 24 jam kalau kemarin-kemarin mereka belajar. Nah, sedangkan anak-anak itu bukan mengedepankan ownership, tapi mengedepankan akses. Saya bisa belajar kok. Sekarang guru bukan satu-satunya lagi sumber pembelajaran. Saya tinggal ketik Google, saya bisa ketik apapun di laptop saya, apapun saya bisa tahu. Sedangkan guru sedang belajar gimana menggunakan Google, gimana menggunakan Zoom, gimana saya harus membuat desain tentang pembelajaran yang baru. Ketertinggalan inilah yang mau saya katakan, sebenarnya tunjangan kompetensi itu harus diubah. Jadi tunjangan yang diberikan oleh pemerintah itu bukan tunjangan untuk meningkatkan kemampuan kapasiti para tenaga pendidik, tetapi tunjangan itu adalah tunjangan untuk dia hidup. Jadi berbeda banget. Gimana kita mau menggunakan dunia pendidikan? Jadi banyak teman-teman pendidik dan dunia pendidikan terkaget-kaget dengan banyak pernyataan-pernyataan Mas Menteri. Kaget, tapi justru pernyataan Mas Menteri itu buat saya menarik. Karena itulah esensi sebuah transformasi. Esensi sebuah perubahan yang harus segera direspon untuk mengubah pendidikan. Sehingga kalau guru mau mengubah mindset mereka, dia harus membaca. Orang-orang yang punya mindset yang berkembang, rata-rata 1 bulan itu mereka membaca 10 buku. Jadi, sepanjang dia tidak membaca buku di luar apa yang dia ketemu pelajaran, maka sekali lagi mindset guru tidak akan bertumbuh. Jadi isinya guru-guru kita memiliki fixed mindset. Mindsetnya tetap itu aja, dan dia merasa tahu. Sedangkan anak-anak sudah berselancar ke seluruh dunia. Fixed mindset, ya Pak, benar. Karena tidak pernah mengupdate dengan hal-hal baru dan yang dibaca adalah buku-buku pelajaran, jadi ilmunya ya di situ-situ saja, ownership-nya terlalu tinggi. Dan kalau tunjangan profesi memang harus kita akui mungkin masih sampai tahap pada tunjangan peningkatan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, maka mungkin perlu ada desain baru juga yang apa ya, karena sebuah strategi itu akhirnya yang terakhir pemaksaan gitu ya. Jadi ada yang harus dialokasikan untuk peningkatan kompetensi pasti. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama berhasil memotivasi guru untuk selalu learn yang baru, bukan hanya learn untuk menyiapkan mengajar saja sudah kepayahan ya Pak ya. Ya. Oke, reframing mindset ini PR kita.
Baik Pak Pram. Di acara-acara reuni atau di acara pertemuan antara sesama bekas murid begitu ya, biasanya kalau kita mengingat-ingat kembali guru-guru kita, maka yang diingat itu, Mas ingat nggak tentang Pak ini? Kemudian yang disampaikan oleh kita semua ini biasanya tentang kedisiplinannya, tentang kebaikan hatinya, kemudian sapaan-sapaannya yang bisa membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang sekarang. Hampir tidak ada satupun yang menceritakan mata pelajarannya, belajar rumus apa dari beliau, tetapi pada beliau sebagai pribadi dan kontribusinya pada perkembangan pribadi kita. Nah, terkait dengan rescaling, uh, bagaimana kita bisa mengajak guru-guru, karena masih banyak juga guru itu yang menjalankan mengajar hanya sebagai sebuah kewajiban atau terpaksa harus mengajar memenuhi jam, namun menjadi guru yang lebih lagi memiliki kedalaman panggilan sehingga mengajar dari kedalaman hatinya dengan personal touch, dengan human touch-nya, sehingga benar-benar bisa melakukan bahwa mendidik itu dilakukan dari kedalaman hati yang terdalam, sehingga nanti peserta didiknya, murid-muridnya kelak juga akan mengenangkan dia sebagai pribadi yang sungguh-sungguh bermakna dalam hidupnya. Bagaimana nih Pak Frans untuk menebarkan energi human touch untuk rescaling? Jadi Mas Nadiem itu sudah membuat roadmap tentang dunia pendidikan. Salah satunya adalah bicara reskilling. Menarik pada saat saya diundang oleh Dirjen Pendidikan Vokasi. Ya, mereka sudah membangun sebuah sistem untuk melakukan reskilling untuk anak-anak SMK. Jadi itu sangat menarik buat saya karena dia memahami apa yang dimaksud oleh Mas Menteri. Salah satunya sebetulnya reskilling di sini yang dimaksud Mas Menteri adalah peran seorang guru tidak hanya mengajar. Peran guru yang dimaksud reskilling oleh Mas Nadiem adalah guru harus menjadi seorang coach. Itu yang dimaksud Mas Nadiem, karena dia tahu persis, dia orang yang sudah lama bekerja di dunia industri, di luar pendidikan. Karena coaching itu akan membangun sebuah pendekatan terhadap manusia, ada sentuhan. Dan saya terima kasih dengan Prof. Nuno yang kemarin meminta saya untuk melatih para widyaswara dan widya prada untuk melakukan bimbingan teknis coaching. Karena itu memang sebuah kebutuhan masa kini. Dan terima kasih juga dengan Mas Wikan, Dirjen Vokasi, meminta saya untuk melatih para kepala balai dan timnya belajar tentang coaching. Dan karena apa? Ketika guru itu sudah terlambat melakukan pembelajaran, jadi terlambat kemampuan untuk berteknologi, terlambat untuk membuat desain pembelajaran yang menarik, kok apalagi guru itu? Iya, habis. Oleh karena itu, Mas Nadiem melihat jauh ke depan, anak-anak jauh lebih pintar daripada Anda. Maka peran Anda yang harus berubah, yaitu menjadi seorang coach, yaitu mendampingi anak-anak. Anak-anak itu belum mandiri. Anak-anak itu suka-suka aja berselancar. Di mana dia akan cari? Karena dia kepengen segala sesuatu dia jelajahi. Jadi tingkat keingintahuannya kan tinggi. Tetapi mereka tidak tahu ini benar atau salah. Oleh karena itu peran guru harus menjadi seorang coach. Dia membimbing, mendampingi, mensupport mereka untuk menemukan yang benar dan yang dibutuhkan. Nah, reskilling inilah yang ditekankan di zaman sekarang. Kalau Anda terlambat untuk belajar, terlambat untuk mengejar keterlambatan itu tidak mudah, maka Anda harus cari peran lain di mana Anda bisa mendampingi siswa dengan cara guru sebagai seorang coach. Luar biasa ya. Jadi dengan menjadi coach, dia bisa mengarahkan murid
dan tidak menjadi sok tahu, karena Iya. kalau coach kan lebih banyak ke empowering anak Betul. gitu ya. Tapi untuk bisa menjadi coach pun tentu perlu pelatihan ya Pak, Betul. karena tidak bisa asumsi saja, oh coach begitu. Saya pernah membaca bahwa kita seandainya membayangkan kelas itu adalah tim, maka guru adalah coachnya. Itu Iya. Pak. Baik, aduh ternyata banyak sekali PR kita, dan kita tetap harus optimis. Kita harus tetap berjalan, karena kalau kita saja mulai pesimis, bagaimana dengan para guru? Ya. Itu komitmen saya, Pak. Ya. Sobat LPPK-SPS yang berbahagia, terima kasih sudah mengikuti diskusi TLP dalam tema pembelajaran tatap muka terbatas bersama Pak Pram. Terima kasih sangat, dan let's keep in touch untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share TLP.